Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfiana Akuba. Saya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Suwawa, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini saya akan melakukan video UIN dengan materi puisi rakyat. Selamat menyaksikan. Pergi ke pasar membeli gulai. Gulai dibeli bersama pepaya. Sebelum pembelajaran saya mulai, jawab dulu salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, mohon adik-adik untuk mengatur tempat duduknya. Segala perlengkapan yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia tolong disimpan, ya. Yang ada di atas meja hanya buku bahasa Indonesia. Coba semuanya berdiri. Yang merasa kemejanya masih di luar, tolong dimasukkan ke dalam celana, ya. Oke, silahkan dimasukkan ke dalam celana Nurdin Saputra, ya. Kalau dimasukkan ke dalam kan jadi terlihat ganteng, ya kan? Oke. Ya. Oke, baik, silakan duduk kembali. Baik adik-adik, agar pembelajaran kita pada pagi hari ini beroleh berkah, Ibu minta kepada kalian, salah satu dari kalian untuk memimpin doa, ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Aldi. Semoga dengan kita berdoa, apa yang kita pelajari hari ini itu akan kita ingat selalu, ya, dan diberkahi. Baik, hari ini siapa yang sudah hadir? Hadir semua? Ya. Bagus, luar biasa. Ibu senang sekali melihat adik-adik kelas 7 setiap harinya itu hadir, ya. Jadi Ibu harap kepada adik-adik untuk selalu semangat, ya, mengikuti pembelajaran, selalu semangat untuk belajar karena hidup itu tidak berhenti mengajarkan, ya. Oke, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, Ibu akan memutarkan sebuah senam, ya, senam bebek, oke? Mohon untuk pada berdiri, semuanya untuk berdiri, ya. Mari kita lakukan kegiatan ini, ya, secara bersama supaya semangat, oke? Ayo semuanya.
memperlihatkan satu tayangan lagi untuk adik-adik. Mohon perhatikan ya. Oke, mohon perhatikan tayangan yang akan Ibu tampilkan ini ya. Dengar, 2-3 burung kenari. Apa hajat tuan hamba kemari? 2-3 kecil lagi. Burung singit mana lagi? Hei, bukan kau lah. Ada 2 lonceng tak ada cakap lah. 2-3 lonceng bunyi. Saya membeli 2 lonceng. Krik, 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 krik. Oke, baik. Sudah lihat tayangan tadi? Nah, tadi itu film apa? Tadi siapa tokoh yang paling banyak bicara itu? Apa yang Jarjit lakukan? Berapa? Ya, betul, berpantun. Siapa di sini yang tahu berpantun? Oke, silakan coba Imo dengan pantunnya. Jalan-jalan ke Bandung, jangan lupa mengisi saku. Jika Anda sering bingung, jangan lupa membaca buku. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Oke, mungkin ada lagi yang lain yang tahu berpantun? Tidak ada? Oke, baik. Nah, adik-adik, jadi materi pembelajaran kita pada pagi hari ini itu berkaitan dengan pantun ya, yaitu puisi rakyat ya, di mana pantun ini merupakan salah satu dari puisi rakyat. Oke. Ya, jadi adik-adik, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang puisi rakyat. Ya, dengan kompetensi dasar dan indikator seperti yang sudah terlihat di layar ya. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan kompetensi dasar? Oke, silakan Anggraini. Kompetensi dasar 3.9 mengidentifikasi informasi dalam pesan, penerima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, pantun, gurindam, dan syair yang dibaca dan didengar. Oke, terima kasih Anggraini ya. Sekarang untuk indikatornya. Oke, silakan. Indikator 3.9 mengidentifikasi ciri umum puisi rakyat, pantun, gurindam, dan syair yang dibaca atau didengar. 3.9.2 menjelaskan perbedaan dan persamaan puisi rakyat, pantun, gurindam, dan syair yang dibaca atau didengar. Ya, baik. Terima kasih Radik ya. Jadi Ibu tekankan lagi kepada adik-adik bahwa pembelajaran kita pada pagi hari ini itu yaitu mengidentifikasi informasi dari puisi rakyat yang dibaca atau didengar ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu sesuai dengan indikator ini ya. Yang pertama, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi ciri umum puisi rakyat ya, yaitu pantun, gurindam, dan syair. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan juga dapat menjelaskan perbedaan dan persamaan puisi rakyat, yaitu gurindam, pantun, dan syair. Jadi Ibu harap kepada adik-adik untuk mengikuti pembelajaran hari ini itu dengan baik agar bisa mencapai tujuan pembelajaran. Oke. Nah, sekarang ada yang tahu tidak manfaat kita belajar puisi rakyat? Ada yang tahu? Tidak ada? Ya, jadi adik-adik, manfaat kita mempelajari puisi rakyat yaitu ya, bisa lihat di layar? Ya. Jadi manfaatnya itu adalah kita dapat menyalurkan perasaan, mengembangkan ide kreativitas, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Nah, itu adalah manfaat dari kita setelah mempelajari materi puisi rakyat ini. Sudah paham adik-adik? Oke, baik adik-adik, tidak lupa Ibu sampaikan juga model pembelajaran yang akan kita gunakan pada pertemuan kali ini, yaitu model PBL atau Problem Based
learning ya. Di mana nanti kalian akan dibentuk kelompok, kemudian akan berdiskusi dan akan mempresentasikan. Dan juga untuk aspek penilaian yang akan digunakan yaitu ada 3. Yang pertama aspek sikap, kemudian aspek penilaian proses, dan yang ketiga yaitu penilaian hasil ya. Jadi pertama untuk penilaian sikap itu Ibu akan nilai sikap kalian baik sikap spiritual maupun sikap sosial ya. Kemudian untuk penilaian proses itu pada saat kalian duduk berkelompok menyelesaikan tugas itu akan Ibu nilai siapa yang aktif dalam kelompok. Dan tentunya yang ketiga yaitu penilaian hasil. Hasil dari pekerjaan kalian juga itu akan Ibu nilai. Baik, sekarang Ibu akan menayangkan lagi sebuah pantun, beberapa pantun ya. Mohon untuk kita membaca secara bersama-sama dengan menggunakan nada rasa sayangnya. Tahu lagu rasa sayangnya? Ya. Kita dulu. 1, 2, 3. Rasa sayangnya, lihat dari jauh rasa sayangnya. Oke, ya. Sekarang Ibu akan menayangkan pantun. Jadi kita akan kalian akan membacakan pantun ini dengan nada lagu rasa sayang. Oke, hitung 1, 2, 3. Rasa sayangnya, lihat dari jauh rasa sayangnya. Air surut mengulayang sayur di dalam kantung. Jangan ikutan lihat ayam bersembunyi di kampung. Rasa sayangnya, lihat dari jauh rasa sayangnya. Baik belas baik tidak, buli-buli berhari renang. Baik belas baik tidak, asal budi sama ingkenan. Rasa sayangnya, lihat dari jauh rasa sayangnya. Ikan nila dimakan berang minum. Jika dalam orang baik-baik membawa diri. Rasa Baik, adik-adik bagaimana pantun sepatunya? bagus. Oke, sekarang Ibu mau bertanya beberapa pertanyaan terkait dengan pantun yang tadi sudah kalian bacakan ya. Pertanyaan pertama, apa yang kalian pahami dari pantun ini? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Oke, Amel, silakan. menurut saya pantun ini seperti puisi Bu, bersajak-sajak. Oh begitu, bersajak-sajak. Iya, tepuk tangan dulu untuk Amel. Iya, betul ya Amel ya, pantun itu dia bersajak-sajak. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Dari pantun ini berarti ciri-ciri pantun itu seperti apa? Ada yang tahu? Oke, Jara, silakan. Lima akhir setiap baris adalah AB. Oke, tepuk tangan dulu untuk Jara. Rimanya AB, betul ya, AB ya. Di mana itu AB-nya? Di sini, ini kan NG ya. Itu dikatakan AB. Betul, ini juga TG, KG, itu sama seperti AB ya. Ya, betul kata Jahra. Ada lagi yang lain? Saya Bu, Oke, silakan Mas Anda. pantun itu bersajak-sajak Bu. Ya, betul, bersajak-sajak sama yang dikatakan oleh Anda ya. Tepuk tangan dulu untuk Mas Anda. Bersajak-sajak itu ya seperti ini ya, bersajak-sajak. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir. Kira-kira bagaimana cara menentukan isi dari pantun ini? Ada yang tahu? Saya Bu, Oke, silakan Sisi. isinya biasanya terdapat pada baris terakhir Bu. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Sisi.
baris terakhir atau baris ketiga dan keempat ya. Coba kalian baca ini. Apa maknanya dari kalian tahu maknanya? Jangan diikuti tabiat ayam bertelur sedikit, riuh selambung. Jadi maksudnya kalau ada masalah itu diselesaikan secara diam-diam, jangan sampai satu kompleks satu desa tahu ya. Jadi setiap pantun itu kalau kalian mau tahu isinya, lihat di baris ketiga dan keempat. Itu yang dikatakan oleh. Oke, baik adik-adik, Ibu akan menjelaskan secara singkat tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang puisi rakyat. Jadi puisi rakyat itu ada 3 ya. Nah, pertama apa? Ada 3 puisi rakyat: pantun, gurindam, dan syair. Puisi rakyat itu sama dengan puisi lama atau puisi pada zaman dahulu. Ya. Oke, kita lihat pengertian dari puisi rakyat. Ya. Ada yang bisa membacakan pengertian dari puisi rakyat? Mungkin Sarun? Silakan. Pengertian puisi rakyat. Puisi rakyat adalah warisan bangsa yang berupa puisi, syair, pantun, dan gurindam yang memiliki nilai kesan moral, agama, dan budi pekerti. Oke, bagus ya. Jadi puisi rakyat itu warisan bangsa ya. Nah, kalian ini atau kita ini sebagai generasi muda wajib untuk melestarikan warisan budaya ini, jangan sampai punah. Kalau sekarang ini pantun itu masih ada, tapi kalau gurindam dan syair ini sudah jarang ya. Itu jangan sampai dia punah. Makanya hari ini Ibu akan memperkenalkan kepada kalian tentang materi ini supaya kalian tahu kalau materi ini itu sangatlah penting. Oke, sekarang lanjut pantun ya. Nah, ini dia pantun. Coba siapa yang bisa membacakan pantun? Renaldi. Pantun adalah puisi Melayu yang mendengarkan dan mengubah budaya dalam masyarakat Indonesia. Ciri-cirinya? Ya, baik terdiri dari 4 baris atau 4 diri. Ya. Kemudian Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 kata. 5 akhir tiap baris adalah AB. Baris 1 dan 2 adalah pemikiran. Baris 3 dan 4 adalah isi. oke, baik. Terima kasih Adia. Ya, jadi ini adalah contoh dari pantun dia. Jadi Ibu mulai sekali lagi. Pantun itu terdiri dari 4 baris. Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian dia setiap barisnya terdiri atas 8 sampai 12 buku kata. Kemudian 5 akhir tiap baris adalah AB. Mari kita melihat AB di sini ya. NG ya. Ya, perumpamaan AB. Baris pertama dan kedua adalah sampiran. Ini baris pertama kedua sampiran dan isinya pada baris ketiga dan keempat. Itu adalah pantun. Beda lagi dengan gurindam ya. Oke, ada yang bisa membacakan gurindam? Delkira, silakan. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negara India. Jadi kalau gurindam ini ciri-cirinya dia hanya 2 baris. Kalau pantun tadi ada 4 baris kan? Nah, kalau gurindam itu hanya 2 baris. Dan sajarnya itu AA, BB, CC, DD. Kalau pantun tadi apa sajarnya? Ya, jadi lihat itu, perhatikan. Itu adalah perbedaan antara pantun dan gurindam. Oke, sekarang kita ke syair. Ini lagi ya. Nah, ini ciri-ciri syair. Kalau syair dia sama dengan pantun, ada 4 baris. Hanya sajarnya saja yang berbeda. Ini sajarnya apa? A. Ya.
Ibu minta kepada adik-adik untuk membentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, silakan untuk kelompok. Oke, jadi ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3 ya. Silakan kalian baca instruksi yang ada pada lembar kerja tersebut. Kerjakan secara berkelompok ya. Saling berdiskusi, tidak ada yang bermain Nurdin ya. Jangan ada yang bermain, jangan hanya ketua kelompok yang aktif. Oke, silakan dikerjakan. Oke, ini aku pakainya sebagai bahan referensi buat kalian mencari jawaban dari tugas yang ada pada lembar. Itu mati dulu apa? Itu satu.
Baik, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusinya dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kata berima pada larik ganjil, G dan G. Kata berima pada larik lirik genap, I dan I. Kata berima pada lirik 1, H. Kata berima pada lirik 2, 3, dan 4, H, dan H. Kata berima pada larik pertama, A. Kata berima pada lirik kedua, A. Perbedaan pantun syair A, B, AB. Suku kata 8 sampai 12. Syair bersajak A, A. Suku kata 8 sampai 14. Gurindam bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Suku kata 10 sampai 14. Persamaan pantun, syair, dan gurindam merupakan sujiran sekian. Silakan kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kata berima pada larik ganjil 1 dan 3 adalah GG. Kata berima pada larik genap 2 dan 4 adalah II. Kata berima pada larik 1 adalah H. Kata berima pada larik 2, 3, dan 4 H. Kata berima pada larik pertama. Perbedaan pantun, syair, dan gurindam. Pantun terdiri atas 4 baris dan berima A, AB. Syair terdiri atas 4 baris dan bersajak
Perhatikan semuanya untuk kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kata derima pada lari ganjil 1 dan 3. GG. Kata derima pada lari genap 2 dan 4 1 dan 1. Kata derima pada lari 1 H. Kata derima pada lari 2, 3 dan 4 H. Kata derima pada lari pertama A. Kata derima pada lari kedua A. Perbedaan syair dan gurindam. Pantun. Pantun terdiri 8 sampai 12 suku kata. Syair. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Gurindam terdiri atas 2 baris dalam sebait. Pantun. Perbedaan pantun, syair, dan gurindam. Pantun ketiganya sama-sama puisi rakyat. Demikian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putaran untuk Oke, semuanya perhatikan di sini, Radit. Ya, Radit. Perhatikan ya. Ibu telah melakukan penilaian dari hasil pekerjaan kalian, mulai dari kelompok 1 ya, Saputra. Kelompok 1 itu Ibu lihat untuk bagian ciri-cirinya sudah sangat lengkap, baik itu pantun, gurindam, dan syair. Jadi di situ skornya semuanya lengkap ya. Kemudian di bagian yang nomor 2 yang perbedaan dan persamaan, di situ kelompok 1 perbedaannya juga sangat lengkap, ada 3 perbedaan ya tadi ya. Namun persamaannya di situ hanya ada 1. Jadi untuk kelompok 1 Ibu beri nilai 96. Kemudian untuk kelompok 2, ya kelompok 2 juga di bagian pertama ciri-ciri pantun, ciri-ciri syair dan gurindam semuanya sudah tepat, jadi skornya 4. Dan di bagian perbedaan dan persamaan pantun, di situ kelompok 2 persamaannya ada 2 yang ditulis ya. Ya, jadi kelompok 2 mendapatkan nilai 100. Selanjutnya untuk kelompok 3 ya, kelompok 3 ini sama dengan kelompok 1 tadi, ciri-cirinya sudah tepat sehingga skornya 4. Kemudian pada bagian persamaan juga hanya 1 ya. Jadi nilainya 96. Jadi kelompok yang mendapatkan nilai yang paling tinggi adalah kelompok 2. Beri tepuk tangan dulu untuk dan tolong kepada kelompok 1 dan kelompok 3 jangan berkecil hati. Kalian harus bisa semangat dan berjuang untuk menjadi lebih baiklah. Baik adik-adik, tidak terasa pembelajaran kita sudah hampir selesai. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, silakan Bu Yanti. Kesimpulannya, puisi rakyat terbagi atas 3 yaitu pantun, gurindam, dan syair. Pantun terdiri dari 4 baris dan berirama ABAD. Gurindam terdiri dari 2 baris dan berirama AABD. Syair terdiri dari 4 baris dan bersajak AAA. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Julianti. Jadi betul yang dikatakan oleh Julianti bahwa puisi rakyat itu ada 3 ya. Ya, yang pertama ada pantun, gurindam, dan syair. Nah, masing-masing ini memiliki ciri-ciri tersendiri. Ya, oke. Oke, baik adik-adik. Ibu akan melakukan refleksi bagaimana perasaan adik-adik setelah belajar
pembelajaran materi ini apakah senang? Senang. Bahagia? Ya. Seru. Alhamdulillah seperti itu ya. Jadi untuk minggu depan materi kita masih sama puisi rakyat, namun pada kompetensi dasar menyimpulkan isi puisi rakyat. Ya. Mohon adik-adik di rumah untuk mencari referensi terkait dengan materi tersebut, dan kalau sudah dapat silakan kirim di WA group ya, bahasa Indonesia. Oke, mungkin sampai di situ dulu pembelajaran hari ini. Mohon kita akhiri, Ibu minta untuk berdoa terlebih dahulu. Pada adik untuk berdoa, silakan. Ya. Doa, semuanya berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih adik.